Al-insan haywanun natiq. Nanti ada rumusnya, tenang deh, nanti kita buat daurahnya, daurah musing-musing kepala. Tapi orang kalau belajar mantik, konsep berpikirnya teratur. Konsep berpikirnya teratur. Kalau dia debatnya itu terstruktur dan sulit dibantah. Itu sebabnya beberapa orang yang muncul sering di TV sulit dibantah karena dia kuat di mantik. Padahal dia salah gitu. Saat ini dia salah sendiri, tapi dia berhasil membangun silogisme yang bagus. Oke. Kayak yang tadi itu. Ya. Coba. Apa logika Ibnu tadi? Setiap wujud bertempat. Mana mungkin Allah berwujud nggak bertempat? Apa kata dia? Siapa yang meyakini Allah berwujud tapi tidak bertempat sama dengan meniadakan Allah. Tuduhan siapa? Ibnu Taimiyah. Itulah kuat orang mengharamkan ilmu mantik, lalu menggunakan mantik tidak pada kaidahnya. Jadi tidak semua kalimat itu bisa dipakai. Misalnya nih, Bang Doni duduk, Bang Doni manusia kan? Setiap manusia duduk, nggak bisa. Tidak semua yang kita lakukan ini boleh dijadikan sebagai premis awal, premis minor, premis mayor, nggak boleh. Ya, ada caranya, ada tekniknya. Bang Doni kan berjenggot, berkumis. Orang kenapa mengharamkan apa mewajibkan itu kan silogisme itu. Setiap laki-laki berjenggot. Enggak berjenggot berarti ya udah tinggal itu ya. Selamat pening. Wala taswir, tidak boleh menggambar-gambarkan, membayang-bayangkan Allah. Coba bayangkan sesuatu yang paling hebat. Bayangin, coba. Sebentar aja bayangin. Sudah? Oke, jangan bayangin saya. Coba bayangin sesuatu yang sangat sempurna sekali. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Oke. Itu Tuhan nggak? Coba bayangin langit 7 lapis. Di atasnya kursi, di atasnya rafraf arash. Ujung arash, di arash ada sesuatu. Coba, sudah bayangin? Itu Allah nggak? Bukan. Bagus. Maka tidak boleh membayang-bayang. Makhluk terbatas membayangkan zat tanpa batas. Nggak mungkin. Coba udah pernah ke ujung bumi belum? Coba bayangin ujung bumi. Sampai hari ini orang masih debat bumi itu flat atau bulat tuh. Ngapain debat begitu kan? Emang begitu menambah ma'rifat? I think no. Akhirnya jadi bahan ejek-ejekan. Itulah wala tamtsil, tidak boleh dimisalkan, disamakan. Inilah yang disebut dalam surat Asy-Syura. Jadi kalimat tadi mulai daripada wahid, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tolak yang apa? Yang lawannya Tuhan atau bandingan Tuhan atau yang serupa, bila tasbih wala takyif tadi, taswir, tamtsil. Ini penjelasan daripada surat Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Berarti akidah sufi sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sama persis. Bal huwa ainu aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah intinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah kita anut. Gitu. Lalu bagaimana pekajian ruh? Itu bukan bab akidah, itu bab ma'rifat zauqiyah. Maka perbedaan orang mengenai bab ruh, nama ruh, apapun itu bukan ikhtilaf aqaidi, bukan perbedaan akidah. Itu cuma masalah knowledge, pengetahuan. Kita boleh beda. Yang nggak boleh itu menghina, apalagi menyesat-nyesatkan. Kalau bisa memisah-misahkan berarti lolos dari bab epistemologi namanya, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali
kitab Al-Munqiz min ad-Dhalal, beliau berbicara tentang epistemologi ilmu. Ya, apa itu epistemologi ilmu? Bukan pipis ya, epistemologi itu kaifa, how, ya, bagaimana cara kamu tahu sesuatu. Jadi kata kuncinya how atau kaifa. Tahunya itu dengan mata melihat. Coba 1 tambah 1 pakai ngelihat atau pakai mikir? Oke. Berarti mengetahui angka pakai melihat atau pakai rasio? Disebut epistemologi akal. Coba lihat kopiah saya hitam atau putih? Itu pakai mikir atau pakai lihat? Melihat itu disebut empirik. Apa arti empirik? Anggota indera. Maka pengetahuan itu ada yang melalui indera, ada yang melalui rasio. Oke. Apakah habatus sauda berefek kepada orang yang sakit asma ketika dikonsumsi selama 40 hari? Gimana caranya? Difikirkan, dilihat, atau dicoba? Maka disebut dengan tajribiyah. Tajribiyah itu bahasa ini apa? Dalam yang ahli filsafat nih. Eksperimen. Eksperimen. Nah, itu yang kemudian melahirkan ilmu fisika terapan, kimia terapan. Filsafat itu dia ilmu murni. Dia akan kesepian kalau tidak diterapkan. Yang macam-macam doang, makanya dulu diejek sama Agustinus. Kalau kamu mau mulai filsuf, lihatlah orang yang paling banyak menung, katanya. Mabok. Ya, nah itu dia menghina itu ya. Ilmu kedokteran, ilmu bangunan hari ini itu semua buah dari berfilsafat. Cuma jangan kemudian bernostalgia juga. Gue belajar filsafat aja, nggak usah belajar ini, nggak begitu. Ya, kan orang mikir semua. Enggak semua mesti difikirkan, mesti ada yang dicoba. Pikir-pikirin 40 hari habatus sauda untuk orang asma, enggak dicoba-coba. Kata Imam Ghazali, ini berarti ilmu tasawuf, ma'rifat bertuhan itu hampir mirip dengan yang ketiga itu, eksperimen. Bedanya eksperimen dalam bab materi itu berkait dengan materi. Sakit asma meter, ya, dia materi. Oh, tubuhnya jelas, ini orangnya sakit, diagnosa oleh dokter, lalu diobati dengan habatus sauda yang juga fisik. Dia meter, jism. Dia benda mengobati benda. Oke? Tapi kalau bab kolbu, bisa nggak coba lihat kolbu mana? Kan bisa. Coba pikirkan kolbu. Nggak bisa. Coba campurkan air habatus sauda dengan zaitun, lalu akan membuat hati tenang. Bisa nggak? Bisa nggak begitu? Ya, nggak bisa. Ketenangan jiwa itu bukan dengan mencampurkan soda dengan susu. Itu cuma makanannya enak, peminumannya lezat di lidah. Lidah itu indera, dia kembali ke empirik. Dia melupa, nggak bisa membedakan antara lezat, senang dengan tenang, itu beda. Sama-sama rasa padahal. Sama-sama rasa itu beda. Ya. Sama-sama zauq, tapi ini zauq bukan zauq empirik, bukan zauq indera, bukan zauq berpikir, bukan zauq yang dua itu, tapi zauq rasa di dalam kolbu. Gimana caranya? Masukkan nama Allah ke dalam kolbu. Kayak tadi, campurkan antara soda dengan susu. Masukkan nama Allah, sebelum itu bersihkan dulu wadah kolbunya dengan syahadat, istighfar, Fatihah, lalu baca ilahi anta maksudi, Allahumma inni ala dzikrika, lalu kita santaplah nama Allah itu. Baru terasa
dibaca 40 kali, 50 kali, 66 kali, 100 kali, 1000 kali, 5000 kali. Nah itu gimana caranya? Difikirkan nggak? Ditulis nama Allah gede-gede terus dilihatin gitu? Enggak. Dilihat 50 kali gitu kan? Enggak begitu caranya. Caranya gimana? Dibaca, bukan dengan lisan ini, tapi dibaca dengan kolbu. Boleh nggak lisan ikut? Boleh, tapi kolbu dulu aja. Itu dicoba dulu, baru tahu rasanya. Maka mirip dengan eksperimen. Ini Imam Ghazali ngomong di kitab Al-Munqiz Minad Dhalal. Al-Munqiz Minad Dhalal, apa artinya terjemahan Al-Munqiz Minad Dhalal? Pembebas dari kesesatan. Kesesatan apa? Kesesatan paradigma epistemologi. Kesesatan dari cara orang berpikir. Ya, apa kata orang-orang ahli fikih? Gak ada tuh tasawuf tuh ngapain? Nah, karena nggak ketemu di kitab dia. Secara empirik nggak ketemu di kitab. Padahal kitab kan banyak. Dia aja kurang piknik. Kata ahli-ahli eksak, ngapain orang bertuhan itu? Tuhan itu cuma imajinasi tentang sesuatu yang super power. Dia nggak punya rasa. Orang ini mesti terjepit dulu hidupnya, sengsara dulu baru dia tahu Tuhan itu siapa. Ya. Ada orang nggak percaya takdir, pinturnya bukan main, tahu-tahu nggak punya anak sampai meninggalnya. Apa kata dia? Mungkin ini takdir saya. Terus siapa dia? Prof. Harun Nasution yang cerita langsung muridnya. Orang anti bertakdir lalu mengakui mungkin ini takdir saya, polos. Ini kepolosan dia. Sudah azan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Semoga Allah Ta'ala bimbing hati, pikiran kita semua untuk mengenal Allah SWT. Al-Fatihah. Walhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.